Apakah Rick ini benar-benar mendapatkan ending bahagia dengan kembali bersama dengan istrinya lagi? Ya, di episode ke-10 season ke-8 Rick and Morty, kita kembali ditunjukkan episode Rick and Morty yang memiliki Diane atau istri Rick di dalamnya. Dimana sebelumnya episode yang ada istri Rick ini berada di season ke-7 episode 10, yang mana Diane-nya itu cumalah manifestasi dari ketakutan Morty selama berada di dalam lubang WC. Nah, sekarang bagaimana dengan Diane yang ada di episode ke-10 pada season ke-8 ini? Apakah dia nyata? Atau apakah semua ini cuma ilusi yang Rick buat untuk mengobati rasa rindunya? Ya, untuk tahu jawabannya, langsung saja kita bahas episode ke-10 ini. Nah, episode ini dimulai dengan Rick yang sedang berkembang biak dengan alien cewek yang bernama Bug-N. Di sini ketika mereka berbincang-bincang di sela aktivitas berkembang biak ini, Bug-N mengundang Rick untuk datang ke acara turnamen bangsanya sebagai tamu serta juga bertemu dengan keluarganya. Rick yang mendengar undangan untuk bertemu orang tua Bug-N ini pun menolak undangan itu karena Rick di sini merasa hubungan mereka sekarang sudah cukup bagus untuk dirinya dan dia tidak ingin mereka itu melangkah ke hubungannya lebih serius. Apalagi Rick berpikir jika dia semakin dekat dengan Bug-N, dia nanti akan menemukan hal yang tidak dia suka dari Bug-N itu dan hubungan mereka bisa saja langsung berakhir karena hal tersebut. Bug-N yang mendengar itu pun menjadi protes dan dia berkata jika Rick itu pasti juga menemukan satu atau dua hal yang tidak dia suka dari istrinya dulu. Rick itu tetap memutuskan melanjutkan hubungan dan menikah dengan istrinya tersebut. Rick di sini pun menjawab jika dia tidak terlalu ingat tentang istrinya karena Omega Device membuat eksistensi tentang Diane itu terhapus. Dan itu juga termasuk ingatan tentang Diane itu yang sekarang menjadi sangat samar-samar dan tidak jelas di dalam kepalanya. Nah, karena Rick tidak ingin mereka melanjutkan topik ini, Rick pun mengajak alien ini untuk melanjutkan aktivitas berkembang biak mereka lagi dan melupakan pembicaraan yang tadi mereka bahas. Nah, kemudian di saat Rick itu kembali ke rumahnya, dia itu disindir oleh kedua putrinya ini karena tidak berani mengambil langkah serius terhadap wanita yang sedang dia dekati karena Rick itu terlalu terikat dengan ibu mereka yang sudah lama menghilang. Tapi anehnya di sini, Jerry tiba-tiba saja membela Rick dan Jerry menyebut jika Rick itu adalah orang yang sangat baik dan peduli dengan keluarganya. Jerry juga bahkan menyebut berbagai pengalaman di masa lalu tentang Rick yang sangat peduli dengan dirinya dan juga Beth. Tentu Rick dan Beth yang mendengar itu pun langsung heran apa yang sedang terjadi. Dan Rick di sini pun akhirnya sadar jika Jerry itu sekarang sedang dirasuki oleh dirinya sendiri. Ya, lebih tepatnya dirasuki oleh ingatan Rick versi ketika dia itu masih muda. Nah, untuk yang lupa atau belum tahu tentang siapa memori Rick, mari kita mundur beberapa season ke belakang untuk mengetahui siapa dia ini. Jadi ketika Rick dan keluarganya diundang oleh Bird Person untuk datang ke acara pernikahannya, Bird Person itu ternyata tertipu oleh pengantinnya yang adalah seorang agen dari Federasi Galaksi. Bird Person pun sekarat karena diserang oleh pengantinnya dan tubuhnya itu dibawa lalu dimodifikasi oleh Federasi untuk dijadikan senjata hidup. Nah, setelah Rick berhasil mengalahkan Federasi Galaksi yang baru dan menyelamatkan tubuh Bird Person yang sudah menjadi senjata ini, Rick ini pun masuk ke dalam kepala Bird Person untuk mengembalikan kewarasan dari Bird Person itu lagi. Lalu di dalam kepala Bird Person ini, Rick bertemu dengan dirinya versi ingatan di dalam kepala Bird Person dan mereka berdua pun bekerja sama untuk membuat Bird Person ini kembali menjadi normal. Nah, singkat cerita, mereka berhasil menyelamatkan Bird Person dan memori Rick ini pun hidup di alam bawah sadar Rick sebagai ingatan hidup. Ia sampai di suatu kejadian di mana Rick dan Jerry ini bergabung menjadi satu dan otak mereka itu menjadi tercampur. Di mana ini membuat memori Rick terjebak di dalam otak Jerry dan dia pun mulai membuat ingatan yang tidak pernah terjadi di dalam kepala Jerry ini. Yang mana inilah yang menyebabkan Jerry memiliki ingatan jika Rick itu sangat peduli dengan dirinya, meskipun hal itu tidak pernah Rick utama kita ini lakukan. Nah, lalu kembali lagi ke masa sekarang. Setelah tahu penyebab Jerry mulai menyukai dirinya, Rick ini pun langsung menyedot keluar memori Rick dari kepala Jerry dan memasukkannya ke dalam kotak yang terbuat dari otak sehingga memberikan memori Rick itu tempat tersendiri untuk tinggal. Tapi ya, meski memori Rick ini diberikan tempat selayaknya surga oleh Rick utama kita ini, tapi dia di situ cuma sendirian menghabiskan waktu di dalam keabadian tanpa ada yang menemani dirinya. Dan hal itu membuat memori Rick ini menjadi marah-marah dan tidak terima terhadap perbuatan Rick utama kita ini. Rick utama ini pun tidak peduli dengan memori Rick dan dia pun lalu mereset isi kepala Jerry supaya Jerry kembali tidak menyukai dirinya. Lalu kemudian dia meninggalkan memori Rick itu di sana seolah memori Rick itu tidak pernah ada. Nah, memori Rick yang terkurung ini pun tentu tidak pasrah begitu saja karena mau bagaimanapun memori Rick itu adalah seorang Rick juga. Dia ini pun mulai membongkar berbagai peralatan di tempat tersebut dan dia mulai membangun sebuah alat untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Dan selama memori Rick ini menciptakan jalan keluarnya dari penjara tersebut, kita di sini beralih ke
kepada Rick utama kita lagi, di mana dia ini mulai terganggu oleh perkataan Buck-End dan kedua putrinya itu mengenai istrinya Diane. Yang karena hal tersebut, Rick ini pun memutuskan untuk membuang semua memori tentang Diane dari dalam kepalanya, di mana dia ini membangun sebuah kotak otak baru dan dia memindahkan semua sisa memori tentang Diane dari dalam otaknya ke dalam kotak otak ini. Nah, setelah membuang semua kenangan Diane dari kepalanya, Rick ini pun mulai memiliki pemikiran terbuka untuk menjalani hubungannya lebih serius dengan Buck-End. Dia pun menghubungi wanita alien tersebut dan mengajak Buck-End ini untuk datang dan menjemput dirinya, karena Rick ini memutuskan untuk datang ke acara yang Buck-End sebelumnya sebutkan kepada dirinya. Nah, di saat Rick sibuk menghubungi Buck-End, Beth ini tidak sengaja masuk ke ruangan tempat memori Rick tadi ditahan karena dia itu sedang mencari di mana Rick utama berada. Dan karena Beth melihat memori Rick ini melakukan hal yang mencurigakan, Beth ini pun berniat segera melaporkan hal tersebut kepada Rick. Tapi sebelum sempat Beth melakukan hal itu, memori Rick mengaktifkan alat yang sudah dia ciptakan di dalam penjara otak ini, dan alat itu membuatnya berhasil berpindah dari otak yang ada di dalam kotak menuju ke otak yang ada di dalam kepala Beth. Nah, di sini memori Rick mulai menjelajahi isi pikiran Beth, dan dia pergi ke ingatan Beth yang lebih lama untuk mulai mencuci otak si Beth ini. Di sini kita bisa melihat memori Rick yang mendatangi Beth bocil yang baru saja ditinggalkan oleh Ricknya di masa lalu, dan memori Rick ini menggantikan posisi Rick yang pergi itu sambil terus mendoktrin dan melatih Beth ini. Ia melatihnya baik pelatihan tempur maupun pelatihan yang meningkatkan berbagai kepintarannya. Nah, setelah berhasil mencuci otak Beth ini pun pergi ke basement milik Rick, dan dia kemudian masuk ke otak yang mengurung memori Diane tanpa dicurigai oleh anggota keluarganya yang lain. Lalu di saat Beth terhubung dengan otak yang ada di dalam kotak ini, memori Rick langsung mengajak memori Diane pergi dari tempat tersebut dan pindah ke dalam otak si Beth ini. Dimana setelah berhasil masuk ke dalam otak Beth lagi, sekarang Beth itu tinggal pergi ke garasi Rick untuk memindahkan mereka berdua ini ke dalam kotak otak yang lainnya. Dimana hal itu agar mereka berdua ini bisa hidup damai selamanya di dalam kotak otak tersebut. Ia terdengar seperti rencana yang mudah dan tidak sulit untuk dilakukan. Tapi sayangnya di saat Beth memindahkan memori Diane ini ke dalam kepalanya, aksinya itu ketahuan oleh Space Beth dan mereka berdua ini pun terlibat baku hantam karena salah paham. Di sini berkat latihan yang memori Rick berikan kepada Beth di dalam kepalanya, Beth Bumi ini pun menang melawan Space Beth dan dia bahkan tidak sengaja membunuh Space Beth dengan memutar kepala Space Beth ini. Beth Bumi yang panik ini pun langsung kabur dan dia malah lupa misinya membawa memori Rick dan memori Diane ini ke dalam garasi Rick. Memori Rick dan memori Diane yang ada di dalam kepala Beth ini pun bingung kenapa mereka ini masih ada di dalam kepala Beth, sehingga memori Rick ini pun memutuskan untuk mengecek keadaan dari Beth ini. Nah, ketika memori Rick meninggalkan memori Diane sebentar untuk mengecek keadaan Beth, memori Diane malah tidak sengaja bertemu dengan memori Beth versi dia masih muda, dan memori Diane ini keceplosan menyebut jika memori Beth itu bukanlah Beth yang asli, melainkan dia itu hanyalah sebuah ingatan. Memori Beth yang mendengar itu pun langsung mengalami krisis identitas dan dia mulai menggila lalu mengejar memori Diane dan memori Rick ini untuk dia bunuh. Lalu dari masalah para memori ini, kita beralih dulu ke Rick utama yang saat ini berada di tempat Buck-End. Di sini awalnya keadaan Rick yang bertemu orang tua Buck-End ini berjalan lancar-lancar saja, sampai Rick ini keceplosan menyebut kalau dia dan Buck-End itu sudah sering berkembang biak, di mana ini ternyata melanggar hukum dari bangsanya Buck-End ini, yang mana hubungan berkembang biak itu harus dilakukan setelah pasangan itu menikah. Dan karena sudah melanggar hukum, maka Rick ini pun dipaksa untuk bertarung dengan mantan pacar dari Buck-End ini. Ya, sebenarnya di sini Rick bisa saja membunuh mantan pacar Buck-End ini lalu menang. Tapi Buck-End di sini menyuruh Rick untuk sebisa mungkin jangan membunuh mantan pacarnya tersebut, sehingga hal ini membuat Rick agak kerepotan mengalahkan musuhnya karena mantan Buck-End ini ternyata sangat keras kepala dan tidak mau menyerah. Nah, singkat cerita, Rick ini pun akhirnya muak dengan semua yang dia alami demi mencoba menjalin hubungan serius dengan wanita baru. Dan dia di sini pun memilih untuk meninggalkan pertarungan tersebut dan pergi dengan portal gunnya langsung menuju ke rumahnya. Dan saat dia sampai di rumah, Rick ini pun terkejut melihat Space Base yang tewas dan dia segera menyelamatkannya dengan cara memperbaiki posisi layar Space Base yang terpelintir ini. Dan beruntungnya Space Base itu juga sudah memodifikasi tubuhnya dengan berbagai komponen robot, sehingga jika cuma layar patah pun tidak akan membuat dirinya itu mati begitu saja. Nah, di sini Rick mulai curiga kalau putrinya yang satu lagi sudah dicuci otaknya oleh memori Rick setelah dia sadar kalau memori Rick menghilang dari penjara yang dia buat tadi. Rick dan Space Beth ini pun mulai bergegas mengejar Beth Bumi yang saat ini pergi dengan mobil dan tidak tahu tujuannya akan kemana. Nah, kembali lagi ke memori Diane dan juga memori Rick. Di sini saat mereka sedang kabur dari memori Beth, mereka sekarang ini tidak cuma dikejar oleh satu memori Beth, melainkan sekumpulan memori Beth dari berbagai usia akibat satu memori Beth yang menyadarkan mereka semua. Di mana hal ini juga membuat otak dari Beth itu menjadi semakin kacau dan Beth sekarang hampir seperti orang stres
karena dia tidak bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak dari isi kepalanya sendiri. Nah, setelah aksi kejar-kejaran antara Rick dan putrinya ini, akhirnya Bat Bumi ini berhasil ditangkap oleh Space Bat akibat Bat Bumi itu yang sudah diambang kegilaannya. Rick di sini pun segera membius putrinya tersebut dan dia kemudian mereset isi kepala Bat ini untuk mengembalikan kewarasannya menjadi seperti sedia kala. Dan ketika masalah memori ini selesai dan semua anggota keluarga berkumpul di meja makan, Morty di sini bertanya kepada Rick bagaimana nasib dari memori Rick yang ada di dalam kepala ibunya. Rick di sini pun menjawab jika memori Rick itu sudah lenyap, dan jawaban Rick ini malah membuat anggota keluarganya ini menjadi sedih mendengar hal tersebut. Bahkan Morty di sini sampai menyebut jika sangat disayangkan versi baik dari kakeknya itu harus lenyap dari dunia. Di mana perkataan itu membuat Rick ini merasa tersinggung dan dia memilih untuk pergi dari rumah itu untuk mantap-mantap ke tempat Buck-End lagi. Ya, setidaknya itulah yang keluarganya ini ketahui. Karena di saat Rick berada di luar angkasa, ternyata dia itu tidak melenyapkan memori Rick dan juga memori Diane ini. Dia masih menyelamatkan dan menyimpan mereka berdua itu di sebuah otak yang sudah dia persiapkan. Dan sekarang itu Rick akan melempar otak tersebut ke luar angkasa yang jaraknya 100 tahun cahaya dari bumi, sehingga Rick utama ini tidak akan pernah terganggu lagi oleh memori Rick dan juga memori Diane ini. Nah, kedua memori ini pun berterima kasih kepada Rick karena Rick itu sudah menyelamatkan dan memberikan mereka dunia untuk tinggal. Memori Diane di sini juga sangat berterima kasih kepada Rick karena Rick itu terus mengingat dirinya hingga pada saat ini. Dan setelah mengucapkan kata-kata perpisahan, Rick ini pun melempar mereka berdua keluar angkasa dan membiarkan kedua memori itu menjalani kehidupan abadi mereka berdua dengan bahagia selamanya. Lalu sementara untuk Rick itu sendiri, dia menghapus ingatannya mengenai memori Rick dan memori Diane yang mendapatkan happy ending ini agar dirinya itu tidak kembali stres karena memorinya malah mendapatkan happy ending, sementara dirinya itu malah tidak mendapatkan ending yang bisa dibilang adalah ending yang bahagia. Dan ya, episode ini pun ditutup dengan Rick yang termenung sendirian di kampan luar angkasa sambil memandangi HP-nya, di mana pada layar HP-nya itu tampak Buck-End yang tidak membalas pesan dari Rick, di mana ini menunjukkan jika hubungan Rick dan Buck-End itu sudah berakhir sampai di sini saja. Nah, apakah dengan Rick yang menghapus semua ingatannya tentang istrinya ini, berarti Rick itu sudah terbebas sepenuhnya dari penyesalan masa lalu dan juga dendamnya terhadap perbuatan dari Rick Prem? Apakah ini artinya Rick and Morty itu sudah selesai sampai di sini, atau ini malah membuka ruang baru untuk konflik yang akan datang karena konflik yang lama itu sudah selesai? Ya, hal itu akan kita lihat di season-season yang akan mendatang, dan itu pun kalau ada season selanjutnya. Dan kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di dalam kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.